Sehingga apa? Kita itu nggak boleh difardukan sholat 5, satu aja yang dilakukan, nggak boleh. Maka apa? Kita mengerjakan mastata'tum itu begini, semampu kita. Kalau kita nggak kuat berdiri, tadi contohnya sholat, kita boleh sambil duduk. Kalau kita terus begitu, itu kategori mastata'tum. Kemudian apa? Kalau kita diambil contoh, mastata'tum itu begini. Kita difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan itu apa? Yaitu puasa pada bulan Ramadan. Maknanya kalau di bulan Ramadan itu difardukan. Ustaz, saya ini tidak kuat. Katanya mengerjakan sesuatu mastata'tum. Kenapa tidak kuat? Saya ini tadi nggak sahur. Itu alasan klasik saja itu. Kita lihat. Sahur itu sifatnya adalah sunnah. Maka sunnah itu definisinya boleh dikerjakan, boleh tidak. Maknanya orang nggak sahur boleh. Tapi kalau dia sahur, maka dia menjalankan sunnah. Maknanya apa? Allah tahu kalau kalian nggak sahur itu ya kuat. Kalau nggak kuat berarti diwajibkan, wajib sahur. Maknanya apa? Orang nggak sahur itu nggak boleh mokel. Dan Allah itu mensyariatkan sesuatu itu, Allah sudah mengukurnya bahwasanya kalian itu mampu, kita itu mampu. Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak mungkin membebani kalian di luar kemampuan kalian. Kita dibebani oleh Allah agar supaya kita puasa pada bulan Ramadan. Maknanya ndak sahur kita kuat, kita kerja kuli batu kuat, kita tukang becak kuat, kita tukang cat kuat, tukang bangunan kuat. Kenapa? Kalau seandainya kita itu boleh mokel, maka Allah sudah menurunkan ayatnya. Kenapa? Ada hal-hal yang memang diturunkan oleh ayat, boleh kok kalian di keadaan dalam keadaan tertentu itu kalian boleh mokel. Mokel itu apa? Makan pada saat bulan Ramadan. Apa itu? Yaitu orang lagi safar. Apa sih safar itu? Bepergian. Maknanya bepergian itu boleh kok, kita tidak puasa pada saat itu, kita ganti di hari yang lain. Tapi kalau kerja kuli tidak ada ayatnya, maka nggak boleh. Kita nggak sahur, maka kita tetap wajib berpuasa, nggak boleh. Kita harus menjalankan. Kalau pada saat kita kuli batu, kita tukang bangunan itu apa, maka kita berkewajiban untuk berpuasa. Sungguhnya, insya Allah kita tetap kuat melakukan sesuatu kalau kita itu sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu kalau kita diperintahkan oleh Allah, kita harus mengerjakan mastata'tum. Maknanya di sini ada pesan, itu adalah pesan takwa. Takwa itu apa? Kerjakanlah sesuatu tinggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah secara total 100%. Kalau kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mastata'tum, sekuat tenaga kalian secara maksimal begitu. Maka itu adalah takwa. Di sini maknanya kita harus perintahkan takwa. Ya tadi dicontohkan kalau kita diperintahkan untuk meninggalkan ghibah, kita tidak boleh ghibah. Kita diperintahkan untuk tidak makan sesuatu yang haram, maka tinggalkan. Kita tidak boleh makan anjing, tidak boleh makan babi, tidak boleh begini, maka itu tinggalkan. Tidak boleh bermaksiat, maka itu tinggalkan. Tetapi kalau ini dikatakan perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita boleh mengerjakan secara maksimal, mastata'tum. Oleh karena itu, mastata'tum itu begitu. Kemudian apa di sini? Fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim fahtilafuhum ala anbiyaihim. Maka orang-orang zaman dahulu itu hancurnya atau rusaknya bangsa-bangsa zaman dahulu itu disebabkan apa? Min qablikum kasratul masailihim. Maka di antara mereka itu banyak nanya. Lah itu loh, orang banyak nanya itu boleh, bukan berarti nggak boleh, tapi kebanyakan nanya sesuatu yang nggak penting itu jadi nggak bagus. Kita ambil contoh, dulu orang Yahudi itu diperintahkan untuk menyembelih sapi. Ditanya, sapinya bagaimana? Yang gede. Kemudian ya sudah, tadinya sapi bebas jadi yang gede. Kemudian apa? Gedenya bagaimana? Warna kulitnya apa? Warnanya yang kuning. Ditanya lagi, kuningnya yang bagaimana? Kuningnya yang enak dilihat. Lah, ini beda lagi itu. Sapi kita aja bukan kuning langsap, tapi ini cenderung sawo busuk ini kita kan. Nah, kalau sapi yang kuning langsap repot dong. Oleh karena itu apa? Jangan banyak nanya. Kalau diperintahkan contoh, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Sudah. Gimana? Ya sudah takbir aja lah. Yang penting kita menghadap kiblat. Udah. Jangan ditanyaan. Kenapa sih Ustaz kalau kita Ramadan itu banyak puasa? Itu banyak nanya tapi nggak ada faedahnya. Ada itu orang yang suka nanya. Pertanyaannya ini bukan lil istifham. Bukan untuk minta memahamkan, tetapi minta ngetes kepada ustadznya. Itu ada itu.
Ada orang-orang itu yang suka nanya, tapi sifatnya ngetes. Kita ambil contoh. Ustadz, kalau babi itu haram, kenapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakannya? Lah, ini kalau ustadznya itu agak pucet, nggak bisa jawab. Wah, seneng itu. Ini ustadznya nggak bisa jawab ini. Kenapa ini? Maka di sini kalau nanya ke saya, saya bisa jawab. Kenapa sih Allah menciptakan babi? Padahal babi itu diharamkan. Anda pernah sekolah nggak? Saya pernah sekolah, Ustadz. Antum tahu kalau ada pertanyaan, siapakah presiden pertama kali Indonesia? Ada multiple choice, ada ABC begitu. Yang pertama, Donald Trump seandainya. Mark Zuckerberg yang kedua. Yang ketiga, Habibie. Yang ketiga, IR Soekarno. Yang jawaban yang betul apa? 1, Insinyur Soekarno. Kenapa pertanyaan 1 itu yang salah 3, yang 1 aja yang betul? Itu apa? Untuk kita memilih agar supaya kita mampu memilih yang lebih baik. Oleh karena itu, kalau kita, Allah tujuannya menciptakan itu babi, karena babi itu haram. Kenapa diciptakan? Allah ingin menguji kita agar supaya kita ditingkatkan kualitas takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, mayyuridillahi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki Allah lebih baik, maknanya orang itu baik, tapi dikehendaki lebih baik, maka pasti Allah akan mengujinya. Oleh karena itu, kalau kita baik, pasti akan diuji. Begitu juga tadi orang Yahudi itu sudah ditetapkan ibadahnya hari Sabtu, disepakati dari Sabtu itu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap kita akan diuji. Orang yang baru hijrah, contohnya orang baru hijrah, sudah semangatnya di dunia Islam, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji dengan apa? Mungkin teman-temannya, ente mau kemana ini? Ane mau sholat. Ente jadi alim ini sekarang. Itu ada yang begitu. Kalau ada yang kita mau rajin untuk masjid, ane nitip ya sholatnya. Itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang hijrah. Kita ambil contoh. Hijrah, sebelumnya dia itu orang yang senantiasa interaksi dengan dunia ribawi. Orang suka interaksi dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah dalam transaksi riba, maka dia sudah hijrah, anti riba. Dia hijrah ke dunia yang anti riba, tapi dibikin down ekonominya. Ya Allah, ini bagaimana ini? Ini bagaimana ini? Maka kalau kita sukses diuji oleh Allah, maka kita akan lolos. Saya ada cerita sedikit ada teman di Lumajang. Dulu itu beliau itu ngaji sama teman saya. Beliau itu dulu kerja di bank konvensional. Wah, dia itu luar biasa. Pada saat itu setelah dia hijrah, jangan kesini dulu, kesana dulu. Papa masih ada. Pada saat itu dia bekerja jam berapa menit, Man? Oke, sampai 36 aja. Pada saat itu dia hijrah pengen hijrah, tidak mau dia berinteraksi dengan dunia ribawi. Maka pada saat itu setelah dia hijrah, apa yang terjadi? Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hijrah, kemudian dulu dia bekerja di bank konvensional, dia mendapatkan pesangon. Berapa? Kurang lebih pesangonnya 112 juta pada saat itu. Kemudian dia di-jobless. Dia nggak punya kerjaan, tapi apa yang terjadi? Ditakdirkan bapaknya sakit. Setelah bapaknya sakit, tiap hari dia harus ke rumah sakit, maka dia harus membayar pengobatan bapaknya. Apa yang terjadi? Duitnya berkurang. Maka pada saat itu, setelah habis 112 juta, bapaknya sembuh. Betul-betul pas 120 juta, bapaknya sembuh. Maknanya apa? Allah ingin kalau ada orang hijrah, dibersihkan itu semua. Tapi pada saat itu, setelah beliau hijrah, uangnya nggak ada, dia nggak ada kerjaan. Kemudian nanya teman saya, Ustadz, saya ini kan sudah hijrah ini. Dulu yang mengajak antum hijrah juga antum ini. Saya nggak punya kerjaan ini, bagaimana ini caranya? Ya sudah, teman saya ini punya ruko, nyewa juga itu. Ya sudah, kamu boleh jualan di situ. Jual apa, Ustadz? Jual es atau apa begitu. Kemudian beliaunya itu dipinjamkan rombong sama temannya. Pada saat itu dia memulai bekerja, mulai sedikit dari dia sudah lulus ujian dari hijrah, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kemudian dia jualan es di depan itu, jualan boba. Boba apa itu yang di Lumajang itu teman saya. Kemudian jual sedikit. Pada saat itu saya setahun kemudian saya ke situ, alhamdulillah. Apa yang terjadi? Beliau itu sudah punya 7 outlet. Yang 2 itu kayak ruko, kayak toko. Yang 5 itu adalah yaitu rombong-rombong. Saya tanya,
Ini bagaimana ini pendapatan sehari? Ya macam-macam Ustaz. Ini satu hari rombong ini bisa menghasilkan ada yang 200, ada yang 300, maksimal 400. Kita ambil saja tengah-tengahnya 300. 300 kali 7 itu sama dengan berapa? 2100 pada saat itu. Satu boba itu keuntungannya kurang lebih Rp2.000. Bayangkan 2000 kali 2100, maknanya banyak sekali pendapatan dia per hari. Dia sudah sukses sekarang. Maknanya kalau ada orang hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingin berbuat baik, maka pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia lolos akan diuji itu, maka ditingkatkan kualitas derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dulu ekonominya drop, dulu di perbankan dia dapat berapa sih sehari, gajinya berapa, tapi sekarang dimuliakan oleh Allah dari dia merintis usaha yang kecil itu. Maknanya saya menyemangati, saya mendukung bagi orang-orang yang hijrah, jangan putus asa. Kalau sekarang itu diuji dalam titik nol, dulunya kalian berdasi, dulunya kalian itu mendapatkan uang dengan mudah, dulunya per hari kalau mencari uang 1 juta mah gampang, tetapi itu bergelut dengan transaksi ribawi. Sekarang Anda meninggalkan, memilih dari nol, fa insyaallah Anda yang sabar, Anda yang kuat, fa insyaallah bagaimana dia akan ditingkatkan kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, derajatnya. Kalau derajatnya sudah meningkat di hadapan Allah, maka enak. Begitu juga orang yang hijrah, begitu juga seorang dai. Seorang dai itu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dai itu diuji bagaimana orang yang kita tatkala dia bertausiah tidak ada yang mendengarkan, orang yang tausiah yang mendengarkan satu, orang dia orang yang mengajar Al-Quran muridnya hanya 1-2, itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala muridnya banyak, tatkala followernya sudah banyak, diuji dengan mungkin berkata-kata yang salah. Tatkala dia diuji dengan bagaimana silaunya para jamaah itu memberikan sesuatu itu, apabila jamaah yang tidak memberikan maka kita tidak sayang, maka itu ujian dari Allah. Seorang dai diuji, seseorang yang hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala diuji, seseorang bahkan kehidupannya baru, rumah tangga yang baru akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian itu akan senantiasa menghampiri kita karena kita itu dipilih oleh Allah sebagai makhluk Allah yang diuji, tujuannya meningkatkan kualitas derajatnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Orang yang diuji itu adalah orang pilihan. Sebab orang yang tidak kuat dalam ujian tidak mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya aslinya kita patut kalau bersyukur kepada Allah kalau kita diuji. Oleh karena itu ya sudah, kalau kalian diuji oleh Allah, seharusnya ya kita sabar. Tetapi jangan sampai kita di antara kita, ya Allah, ujilah aku agar supaya saya naik derajat. Ya jangan. Oleh karena itu apa? Ya kita tetap sabar kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik diuji. Ada orang yang hijrah, istiqomah dalam sholat, kemudian ditanya lagi, kamu kenapa nggak sholat sekarang? Aku ini nggak sholat dulu kaya, sekarang sholat malah miskin. Ada juga yang diuji. Aku ini sholat dari dulu, nggak pernah saya kaya-kaya. Jangan, itu diuji oleh Allah. Maka caranya kalau kita sudah beramal, kalau kita masih diuji oleh Allah, maka kita harus sabar.